Halo semuanya, jadi di sini aku mau menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas UAS. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama orang di balik animasi ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Afrida dengan NIM 2310312120027. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UAS mata kuliah perilaku keorganisasian. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otoriter? Kapan sebaiknya digunakan? Nah, jadi aku jawab ya. Gaya kepemimpinan otoriter ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat dan efisien. Kedua, kedisiplinan tinggi. Instruksi yang jelas dan tegas membuat pekerjaan dilakukan sesuai prosedur, serta cocok digunakan dalam situasi darurat atau ketika dibutuhkan ketegasan tinggi. Namun, terdapat juga beberapa kelemahannya, termasuk minim partisipasi karena karyawan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian menurunkan motivasi, bisa menimbulkan rasa takut, stres, atau demotivasi. Dan yang terakhir, kurangnya kreativitas, karena inovasi mereka terhambat karena semua inisiatif berasal dari atasan. Kemudian, kapan sih gaya kepemimpinan otoriter sebaiknya digunakan? Nah, gaya kepemimpinan otoriter sebaiknya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti saat menghadapi krisis atau keadaan darurat yang membutuhkan tindakan cepat dan tegas. Misalnya, dalam situasi bencana, sistem keamanan, atau operasi militer. Gaya ini juga dapat diterapkan pada tim yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan arahan yang jelas, atau di industri dengan standar keselamatan tinggi di mana kesalahan harus benar-benar diminimalisasi, seperti industri penerbangan, manufaktur beresiko tinggi, atau rumah sakit saat menangani kondisi kritis pasien. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan otoriter dapat membawa hasil yang efisien dan menyelamatkan situasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi keseimbangan kerja hidup karyawan? Desain pekerjaan yang baik akan mempengaruhi keseimbangan kerja hidup karyawan dengan mempertimbangkan beban kerja, fleksibilitas, dan otonomi. Jika dirancang dengan baik tadi, desain pekerjaan bisa yang pertama mendukung work-life balance dengan jam kerja fleksibel, sistem kerja hybrid atau remote, dan beban kerja realistis. Kemudian, bisa mengurangi stres melalui pembagian tugas yang jelas dan tidak berlebihan. Selanjutnya, bisa meningkatkan kepuasan kerja juga karena karyawan merasa lebih mandiri dan dihargai. Sebaliknya, desain pekerja yang buruk, beban kerja yang tinggi, tuntutan berlebihan, waktu kerja tak menentu, dapat menyebabkan kelelahan, konflik peran, dan gangguan keseimbangan kehidupan pribadi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan konsep fit antara budaya organisasi dan karyawan. Konsep fit antara budaya organisasi dan karyawan mengacu pada kesesuaian antara nilai, norma, dan perilaku yang dianut karyawan dengan budaya kerja dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan cara kerja ideal yang diharapkan perusahaan, sementara karyawan membawa nilai dan gaya kerja pribadi. Jika terdapat kesesuaian, karyawan akan merasa nyaman, lebih termotivasi, dan loyal karena lingkungan kerja mendukung nilai-nilai pribadinya. Sebaliknya, ketidaksesuaian atau misfit dapat menimbulkan stres, konflik nilai, hingga menurunkan kinerja atau mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan. Fit yang baik memberikan banyak manfaat seperti meningkatnya kepuasan kerja, produktivitas, dan kerja sama tim.
Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan kecocokan budaya saat rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Nah, yang terakhir, pertanyaan keempat. Karyawan perusahaan YZ sering mengalami stres karena konflik dengan rekan kerja. Bagaimana sih perusahaan dapat membantu karyawan mengelola konflik dan stres ini? Untuk membantu karyawan mengelola stres akibat konflik dengan rekan kerja, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik secara konstruktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan manajemen konflik dan komunikasi efektif agar karyawan memiliki keterampilan menyelesaikan perbedaan pendapat secara sehat. Selain itu, perusahaan bisa menyediakan layanan mediasi internal yang netral seperti peran aktif dari HR atau supervisor untuk menjembatani penyelesaian konflik secara adil dan profesional. Perusahaan juga dapat menawarkan dukungan psikologis seperti konseling atau Employee Assistance Program atau EAP yang membantu karyawan mengelola stres secara mental dan emosional. Di samping itu, menciptakan budaya kerja yang terbuka, saling menghargai, dan bebas dari intimidasi sangat penting untuk mencegah konflik berulang. Jika konflik disebabkan oleh beban kerja atau peran yang tidak jelas, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap desain pekerjaan dan beban kerja agar sumber konflik dapat diminimalisasi. Yang terakhir, kegiatan team building secara berkala juga bisa mempererat hubungan antar karyawan dan membangun empati. Nah, pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya membantu karyawan merasa lebih didukung, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis. Nah, sekian tadi pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih.